Artinya haji bukan hanya menjalankan syarat rukunnya, tetapi diperluas adalah bagaimana mengambil pelajaran dari sejarah Nabi diutus sebagai Rasul. Pertama, lahir di Makkah, di seputaran Masjidil Haram, di lembah yang dinamakan dengan lembah Bani Hashim. Baik, kita masuk pada haji. Haji adalah juga sebuah perjalanan sebetulnya. Perjalanan yang kita maknai tidak sekedar sebagai menjalankan kewajiban, tetapi di dalam kewajiban itu ada pelajaran-pelajaran lain selain dalam syarat rukunnya itu. Kalau kita maknai katakanlah adalah pentingnya kita untuk melakukan nafas tilas. Karena dalam syarat rukun haji itu sendiri adalah nafas tilas. Ketika kita berdiri di makam Ibrahim, ketika kita itu berlari dari Safa ke Marwah, itu adalah sebuah nafas tilas juga pada pemeran-pemeran sejarahnya dulu, dan kita itu diminta untuk menggantikan peran mereka, dan kemudian menghayati sebetulnya peran apa yang sedang dimainkan ketika kita itu tawaf berkeliling 7 kali, ketika itu datang dan pergi kita dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Itu adalah peran sejarah, karena haji dipahami sebagai ibadah yang sifatnya simbolis. Seperti misalkan dalam kita tahallul, apa sebetulnya tahallul? Ibadah kok memangkas rambut itu maksudnya apa? Gitu kan? Nah, itu kan haji sebagai ibadah simbolis. Itu nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, haji di antara rukun Islam ini paling dasar, paling dasar. Kita itu kalau menghafal rukun menghafal rukun Islam itu biasanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gitu. Ada yang mensistematisir syahadat, sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, baru haji. Nah, yang mensistematisir yang kedua itu karena ingin mengambil nilainya bahwasanya ibadah itu dibagi menjadi 2, yaitu ibadah yang sifatnya jasadiyah dan ibadah yang sifatnya maliyah. Nah, kebetulan haji terakhir ini ibadah yang memiliki 2 dimensi itu. Dia maliyah tetapi juga jasadiyah. Nah, maka kemudian yang namanya zakat itu diakhirkan dari puasa supaya zakat lebih dekat dengan haji yang di situ ada unsur maliyah. Zakat ini adalah ibadah maliyah. Sedangkan 3 yang pertama syahadat, sholat, puasa itu adalah jasadiyah. Kemudian yang terakhir itu, yang keempat itu adalah maliyah, dan yang kelima itu adalah maliyah dan jasadiyah. Itu yang mensistematisir rukun Islam itu sholat, zakat, puasa, syahadat, sholat, zakat, syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian baru haji. Jadi memang ada perbedaan ulama dalam sistematikanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tahu sholat ini disyariatkan 3 tahun sebelum Nabi hijrah, yaitu ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika setelah Siti Khadijah itu meninggal. Sholat itu disyariatkan sedemikian rupa karena ketika Rasulullah itu Mi'raj, itu Rasulullah melihat para malaikat itu beribadah sedemikian rupa. Hanya saja ibadah malaikat itu berbeda-beda. Yang ada di Arsy itu, ya, itu mereka beribadah ada yang dengan cara hanya berdiri saja. Di antara malaikat juga ada yang ibadahnya itu dengan ruku. Di antara malaikat ada yang ibadahnya itu dengan sujud. Nah, kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi menghendaki adanya ibadah bagi umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian diberikanlah
kewajiban ibadah itu berupa sholat. Dan sholat itu dianggap sebagai ibadah yang lebih utama dari ibadahnya para malaikat. Sholat itu ibadah yang dianugerahkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, yang itu lebih utama daripada ibadahnya para malaikat. Karena ibadah sholat itu dia gabungan dari banyak cara ibadah para malaikat. Maka yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang tahiyah, duduk, itu digabungkan. Ibadah malaikat digabungkan menjadi satu, menjadi ibadah sholat. Nah, ini yang dikatakan sebagai ibadah simbolik. Dalam rukun haji itu yang dimulai dari ihram. Ihram itu dilaksanakan di miqat. Itu sendiri sudah merupakan ibadah yang sangat simbolis. Apa itu pakaian yang putih-putih? Ya kan? Itu kalau kita tidak pahami sejak saat itu dari aspek nilai hikmah di balik itu semua, ya ibadah haji ini hanya semacam gerak tubuh saja. Maka Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya mengatakan la yatuful jasadi wa innama yatuful apa? Qalbu. Kita itu kalau tawaf itu jangan hanya jasad kita saja yang tawaf. Karena hakikatnya yang seharusnya kita ajak tawaf itu adalah hati kita. Karena tawaf itu adalah simbol tauhid. Dimanapun kita berejar, dimanapun kita bergerak, itu pusatnya yaitu kita mau bekerja di kantor, kita mau bekerja di sawah, kita mau kuliah, kita mau mengajar, profesi apapun itu gerak kita. Yang seharusnya dalam semua gerak itu, pada semua orbit itu, ya pusatnya satu. Siapa itu? Allah. Jadi kalau tawaf itu ibadah simbolik dipahami sebagai sentralisme kehidupan kita itu kepada Allah. Nah, ini berbeda dengan sa'i. Ya, sa'i itu di mas'a itu bukan sekedar datang dan pergi dari sofa menuju marwah, dari marwah menuju ke sofa. Ini ibadah kok lari-lari. Gitu ya, ibadah kok lari-lari. Itu sebetulnya kita diminta untuk menggantikan peran Siti Aisyah. Dalam apa? Dalam mencari kehidupan. Artinya dunia ini tidak bisa kita berpangku tangan, tetapi kita harus bekerja. Karena air yang dicari itu adalah sumber kehidupan. Itu sebagai simbol antara tauhid ketika kita itu tawaf dan ikhtiar dalam sa'i kita hidup di dunia juga harus berusaha. Nah, itu harus dipahami. Maka itu akan sangat melelahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, tawaf 7 kali putaran, kemudian sa'i ya, datang dan pergi 7 kali, itu akan sangat melelahkan. Itu akan sangat dalam ini ya, agak dengan bahasa dan itu akan sangat keterlaluan kalau kita itu sekali saja tidak bisa melakukan penghayatan. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya sering saya sampaikan dalam manasik haji maupun umroh itu dimensi batiniyahnya yang seharusnya diangkat lebih kuat daripada kita menjelaskan syarat rukun yang sifatnya sangat jasadiah itu. Gitu. Itu ibarat sholat kita hanya mengajarkan bacaan dan gerak saja, tetapi tidak mengajarkan khusyuk. Itu. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu ya sholat khusyuk. Kalau banyak orang berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, korupsi dan lain sebagainya, padahal sholat dipertanyakan karena sholatnya tidak khusyuk. Tapi sholatnya orang-orang yang khusyuk itu pasti tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ibadah yang mabrur itu ya ibadah yang khusyuk, yang bisa memahami nilai, semangat, hikmah di balik simbolisme itu. Simbolisme tawaf, simbolisme sa'i, itu semua simbol semua. Miqat itu juga simbol. Pakaian ihram kita tahu semua itu juga simbol.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya, haji sebagai ibadah simbolik, termasuk juga wukuf di Arafah, termasuk tahallul. Jadi perjalanan Makkah Madinah itu kalau dahulu kala dengan perjalanan unta itu ya 14 hari sekitar itu. Kalau dengan bus sekarang ya 6 jam, 5 jam begitu ya. Nah, tergantung drivernya. Kemudian kalau kereta cepat, cepat sekali sekarang